Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ada ceramah dari Habib Rizik yang betul-betul menggemparkan kita semua. Bagaimana tidak, beliau mengatakan jika besok lusa terjadi huru-hara, maka habaib, ya, para kiai harus turun jalan ambil kekuasaan, ya, dari orang-orang PKI dan orang-orang liberal. Begitu cetusnya. Dia membayangkan, ya, jika rakyat Indonesia kemudian melakukan huru-hara bakal apa yang terjadi. Sekarang saya mau ajak semua yang ada di sini, mobil khusus para habaib, para kiai. Andai kata besok terjadi umat marah, rakyat marah, di mana-mana terjadi penjarahan, maka habaib, kiai, ulama, santri, majelis taklim, semua harus turun ke lapangan, jaga ini negeri, harus kita ambil alih kekuasaan, selamatkan Indonesia. Setuju. Jadi kalau terjadi huru-hara, jangan biarkan PKI mengambil alih negeri. Jangan biarkan liberal mengambil alih negeri. Jangan biarkan orang kafir mengambil alih negeri. Jangan biarkan koruptor mengambil alih negeri. Kalau terjadi huru-hara di mana-mana, habaib, kiai, ustadz, majelis taklim, para santri, ajak tentara, ajak polisi, turun ke lapangan, ambil alih negeri, ciptakan ketenangan di mana-mana, saudara. Takbir, takbir. Ingat, saudara, kalau rakyat sudah marah, bisa terjadi revolusi sosial. Di mana-mana rakyat bisa marah, saudara. Anda kalau setel TV setiap pagi berita huru-hara di Kalimantan, huru-hara di Sumatera, hara di Papua, hara di Sulawesi, itu revolusi lokal, saudara. Lokal, kalau itu dibiarkan, lama-lama revolusi itu membesar, bisa menjadi revolusi nasional, saudara. Kalau itu terjadi, ulama nggak boleh diam, habaib nggak boleh diam, apalagi kalau PKI mengambil alih negeri, apalagi kalau liberal mengambil alih negeri, apalagi kalau koruptor mengambil alih negeri, saudara. Kalau negara sudah kacau, kekuasaan sudah tidak jelas, habaib, ulama, majelis taklim dan santri-santri siap ambil alih kekuasaan, siap selamatkan negara, siap ciptakan keamanan. Takbir, siap lawan PKI, siap lawan koruptor, siap lawan liberal. Takbir. Ya, sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini dengan begitu berapi-api, begitu bersemangat dia menyampaikan. Jika, ya, warga negara di seluruh Indonesia ini kemudian turun dan terjadi huru-hara, ya, maka dia menghimbau, katanya, kepada para habaib, para kiai untuk kemudian turun jalan ambil kekuasaan. Jangan beri kesempatan kepada orang-orang, ya, PKI, pada orang-orang liberal untuk kemudian mengambil alih dan mengendalikan ini kekuasaan. Saya ingin sampaikan, ya, kepada Habib, ya, Anda mesti paham, Anda mesti tahu, Anda mesti lihat sejarah orang-orang pribumi, ya, orang-orang asli Indonesia itu punya filosofi, ya, prinsip-prinsip hidup. Dia paham, dia tahu caranya tentang hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Dia paham bagaimana bernegara dan bagaimana menghadapi dan bagaimana menyelesaikan ketika ada persoalan, ya, pelik, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka punya prinsip-prinsip lokalitas yang dijadikan, ya, instrumen untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan sosial, ya, kenegaraan yang mereka hadapi. Jadi saya kira jauhkanlah dari segala, ya, narasi-narasi, ya, yang itu seolah-olah, ya, yang membuat rakyat untuk kemudian
mengambil tindakan-tindakan yang tidak wajar, tindakan-tindakan yang mengarah ya kepada huru-huru hara sosial. Sejauh ini siapa yang selalu melakukan keributan-keributan sosial? Ya, siapa yang melakukan politik-politik jalanan? Ya, meminjam istilahnya Pak Hendro Priyono, ya, kan kelompok-kelompok Anda, ya, santri-santri Anda dan jamaah-jamaah Anda lah yang paling sering, ya, melakukan gerakan-gerakan jalanan, ya, politik-politik jalanan, ya, yang kemudian menciptakan, ya, keributan-keributan jalanan, ya. Minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Takbir! Takbir! Bermundur! Mundur Jokowi! Mundur Jokowi! Sekarang juga Jokowi! Mundur! Mundur! Jokowi! Mundur! Bahkan ya tuntutan-tuntutan untuk kemudian meminta Pak Jokowi mundur, hendak melengsarkan Pak Jokowi, itu siapa? Ya, itu adalah jamaah-jamaah Anda, ya. Mereka berkuar-kuar di jalanan, ya, untuk kemudian hendak melengsarkan Pak Jokowi, mau menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Apakah itu sebuah tindakan ya elegan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kan tidak, ya. Bahwa Pak Jokowi itu dipilih secara demokratis melalui prosedur yang sah, ya, sesuai pranata hukum kita dan pranata sosial politik kita, ya. Sehingga ketika Anda berpikir untuk kemudian mengganti pemerintahan, ya mari kita tunggu proses di 2024. Dan oleh karena itu jauhkanlah sikap-sikap, ya, narasi-narasi, ya, yang selalu mengarah kepada ya memantik emosi rakyat Indonesia, memantik emosi umat, ya, untuk kemudian turun, ya, melakukan aksi-aksi protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu adalah tindakan propot, ya. Itu sebuah narasi-narasi yang bisa memprovokasi umat, ya, dari orang-orang yang katanya selalu ya mengatasnamakan dirinya sebagai figur-figur agama, tokoh-tokoh agama, ya. Habib Rizik mesti harus melihat, ya, secara global bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jangan justru, ya, menciptakan suasana-suasana, ya, yang seolah-olah itu, ya, membuat narasi opini bahwa pemerintah hari ini sudah, ya, salim terhadap rakyat, mengkerdilkan umat, sehingga, ya, jika besok lusa rakyat turun, umat turun, terjadi huru-hara dan sebagainya. Ini kan sebuah pernyataan yang sangat tidak etis diucapkan. Ini adalah sebuah bahasa-bahasa yang sangat berbahaya, ya, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh sekaliber Habib Rizik. Karena sejauh ini orang-orang pribumi itu paham bagaimana hidup bersosial. Mereka punya prinsip, ya, gotong royong yang sudah diajarkan sejak dulu oleh generasi-generasi pendahulunya. Mereka diajarkan tentang kebersamaan, tentang persatuan, ya, di tengah-tengah keragaman yang ada. Jadi mereka sudah paham tentang apa itu bernegara, ya. Orang pribumi paham betul, ya, sebuah identitas mereka, ya, yakni persatuan di tengah-tengah keragaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah, ya, idiom yang sejak dulu, sejak zaman-zaman kerajaan Nusantara itu telah menjadi sebuah plafon bagi mereka bagaimana hidup bersama dalam sebuah cita-cita nasional, ya, sekalipun kita berbeda agama, suku, bahasa, adat istiadat, ya, tetapi kita dipayungi oleh sebuah cita-cita bersama, ya, yang sudah, ya, dinaungi oleh sebuah konstitusi dan kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara. Oleh karena itu kita menghimbau, ya, kepada mereka-mereka, ya, jauhkanlah, ya, narasi-narasi yang bisa mengarah kepada provokasi, karena itu sangat berbahaya bagi menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hanya akan menciptakan keterbelahan, ya, sesama warga bangsa. Saya kira demikian. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.